catatan sistematis yang mencakup seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara selama periode tertentu. Neraca pembayaran disusun dengan beberapa komponen utama. Nah, mari kita bahas satu-satu. Komponen yang pertama adalah komponen transaksi berjalan atau current account, di mana komponen ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan impor dan ekspor suatu negara. Komponen ini terdiri dari 3 bagian utama. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, jadi ketiga komponen itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada neraca perdagangan, yang merupakan dasar perdagangan barang atau jasa dari suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, neraca ini menunjukkan perbandingan nilai antara ekspor dan impor. Yang kedua ada neraca jasa. Nah, neraca jasa merupakan jasa yang menunjukkan pengeluaran dan penerimaan jasa serta selisih dari transaksi ekspor dan impor bagian jasa. Ekspor jasa adalah penjualan jasa angkutan, asuransi, dan lain sebagainya. Sedangkan impor meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain dan pembayaran bunga, dividen, serta bunga modal kepada penduduk negara lain. Yang ketiga ada neraca non-balas jasa, yang merupakan neraca yang mencatat transaksi yang bukan merupakan balas jasa, misalnya dana hibah. Nah, transaksi dana hibah ini dicatat dalam neraca non-balas jasa. Yang kedua, transaksi modal yang mencatat penerimaan atau pembayaran terkait pinjaman dan penanaman modal. Transaksi modal terbagi menjadi transaksi jangka pendek dan transaksi jangka panjang. Yuk kita bahas satu persatu. Transaksi jangka pendek meliputi kredit perdagangan yang diberikan kepada negara lain atau transaksi debit, atau kredit perdagangan dari negara lain atau transaksi kredit, deposito penduduk Indonesia di bank luar negeri atau transaksi debit, atau deposito bank di dalam negeri milik penduduk asing atau transaksi kredit, dan pembelian surat berharga luar negeri jangka pendek atau transaksi debit, atau penjualan surat berharga luar negeri jangka pendek atau transaksi kredit. Jangka panjang meliputi investasi langsung dari luar negeri, transaksi debit, atau investasi asing di dalam negeri, transaksi kredit. Pembelian surat berharga jangka panjang milik penduduk asing, transaksi debit, atau pembelian surat berharga jangka panjang dalam negeri oleh penduduk asing, transaksi kredit. Dan pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk asing, transaksi debit, atau pinjaman jangka panjang yang diterima dari penduduk asing, transaksi kredit. Komponen ketiga adalah transaksi finansial, merupakan transaksi bersifat keuangan yang menunjukkan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri selama periode tertentu. Transaksi finansial memiliki komponen tersendiri, yaitu transaksi dalam bentuk investasi langsung, portofolio, dan derivatif finansial.